2 Petrus pasal yang kedua, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini pengajaran Rasul Petrus untuk jemaat, untuk orang-orang yang memperoleh iman dalam Kristus di zamannya Petrus, tetapi sampai juga ke tengah-tengah kita hari ini, supaya apa? Kita tetap sadar, kita berjaga-jaga, dan kita melawan dengan iman. Apa yang perlu kita sadari, yang kita perlu berjaga-jaga dan terus lawan dengan iman adalah kali ini nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Yang kita lihat di sini dituliskan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dahulu kalau kita ingat di zaman perjanjian lama, ada nabi-nabi palsu yang datang cuman memberitahu yang mengenakan telinga raja, yang menyenangkan telinga raja, padahal Tuhan tidak suruh. Nah, nabi itu adalah perpanjangan mulut Tuhan di zaman perjanjian lama. Jadi Tuhan memilih orang-orang tertentu yang dia percayai untuk menjadi penyambung lidahnya, disampaikan kepada umat. Nah, tetapi ada nabi-nabi palsu yang angkat dirinya jadi nabi, tetapi bukan Tuhan yang berbicara kepada mereka. Nah, ini yang diingatkan Petrus di zaman perjanjian baru, bahwa di zaman dahulu itu sudah ada nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula hari ini di antara kita akan ada guru-guru palsu, akan ada orang yang ngajarin seolah-olah itu pengajaran dari Tuhan, tetapi dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa saya lagi diajar sesat? Bagaimana kita bisa membedakan pengajarannya tidak palsu, pengajaran tentang Kristus itu benar? Kita perlu tahu kebenarannya supaya kita tidak ditipu. Karena yang palsu kita bisa ditipu ya, kadang orang jual sesuatu ini asli, tetapi setelah kita beli ternyata itu palsu. Nah, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak terkecoh oleh guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang sesat dan tidak benar, yang ternyata membawa kebinasaan, kita perlu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kita perlu tahu kebenarannya. Seperti kalau uang palsu kan, kalau ada uang palsu itu ada ditaruh di sinar, di cahaya itu ada yang garis kertas di tipis di dalam kelihatan ya. Jadi ada cara membedakan yang palsu dan yang asli. Nah, demikian juga supaya kita bisa bedakan mana pengajaran yang palsu, kita perlu tahu kebenarannya. Nah, kebenaran satu-satunya hanya ada di dalam firman Tuhan. Makanya kita perlu terus-menerus rajin mencari, menggali kebenaran firman Tuhan. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita nggak akan tersesat lagi. Kita tidak akan disesatkan. Orang-orang akan mengatakan kebenaran yang seolah-olah kebenaran, tetapi bisa menipu di sana. Kita akan tahu. Kita tidak akan terkecoh lagi. Saya sudah pernah bagi tentang pengajaran saksi Yehova ya. Kalau mereka itu kita lihat awal-awal tentang Yesus, mereka berbicara tentang Alkitab. Tetapi saat kita berjaga-jaga, kita sadar kita sudah memperlengkapi diri kita dengan kebenaran yang sesungguhnya,
akan ketahuan sedikit-sedikit di sana yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Atau ada orang-orang yang menyembuhkan berdoa, iya benar berdoa, tetapi ada hal-hal yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin dibilang, oh iya bawa ayam putih ya, perlu potong ayam putih, atau bawa 3 koin perak, atau hal-hal begitu. Orangnya berdoa, ya berdoa, tetapi kita akan dibuat peka oleh Roh Kudus untuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maksud firman ini bagaimana? Bahwa di setiap jalan kita, kalau ada yang gelap di sana, ada yang bisa menyesatkan kita, tapi saat firman Tuhan sudah ditanam di dalam hati kita, firman itu yang akan menerangi pikiran kita. Kita akan punya pikiran Kristus yang ngajarin kita, jalan itu enggak benar, jangan kamu ikut. Sekalipun dia bilang, saya berdoa. Jadi jangan cepat terkecoh orang-orang yang bilang berdoa sebelum melakukan aktivitas. Karena bisa saja itu cuman alat pengecoh supaya kita bilang, oh ini juga ajaran Tuhan Yesus. Berhati-hati di sana. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi orang mengikuti cara hidup yang sesat karena ada hawa nafsu di sana yang menguasai, supaya bisa menjadi lebih kaya, supaya banyak pengikutnya, supaya banyak untungnya, supaya bisa terkenal. Ada banyak hawa nafsu di sana. Tetapi jalan kebenaran yang sesungguhnya adalah menjadi hamba, adalah rela sangkal diri dan pikul salib. Kelihatannya nggak ada untung, memberikan waktunya untuk orang lain tanpa gaji apa-apa, karena dia tahu surga yang membayar, surga yang memberikan semua kebutuhan. Tetapi kalau ada yang cuman mencari untuk kepentingannya sendiri, mengajarkan hal-hal yang karena tidak mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan, akan mengajarkan, ya ini kan ambil sepotong-sepotong ayat. Saya coba ambil satu contoh tentang perceraian. Perceraian orang bisa pakai Matius 19 di sana untuk mengatakan, ya Tuhan Yesus menyetujui perceraian kok, daripada menderita di dalam rumah tangga, Tuhan Yesus menyetujui perceraian. Nah, dikatakan di Matius 19 ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Banyak yang memakai firman ini kecuali karena zina untuk menjadi alasan silakan bercerai. Istrimu sudah berzina, suamimu sudah berzina, sudah pergi selingkuh, itu Tuhan Yesus pun menyetujuinya. Padahal kalau kita mau baca secara keseluruhan Matius 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 di situ, Tuhan Yesus berkata, sejak semula itu hanya karena ketegaran hatimu sehingga Musa memberikan surat cerai. Jadi ketegaran hati. Kalau ada pasangan yang berzinah, mungkin karena dia tidak nyaman dengan kita. Pasangan pergi mencari yang lain karena di rumah nggak nyaman. Itu bisa terjadi untuk istri, bisa juga untuk suami. Nah, di bagian sana lah bagaimana itu bisa kasih menutupi segala sesuatu. Daripada ambil langsung karena sudah sangat menderita, ngancamlah untuk cerai. Kita udah baca ya sebelumnya, bahwa Yesus saat dia menderita, dia tidak mengancam. Nah, kadang saking menderitanya pasangan berzina, langsung ambil ayat ini. Tuhan Yesus bilang kecuali karena zina bisa bercerai. Tetapi Tuhan Yesus bilang di ayat yang lainnya, karena ketegaran hatimu. Nah, kalau Petrus sudah ngajarin di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 bahwa suami-suami yang tidak taat firman bisa dimenangkan oleh istri tanpa perkataan kalau melihat kelakuan mereka. Jadi dengan kasih kita bisa menolong pasangan kita untuk keluar dari perbuatan yang
tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya juga, suami bisa menolong istri keluar dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan, jangan mau disesatkan. Siapapun yang ngajarin, pegang firman-Nya. Kalau bilang gak apa-apa, cerai Tuhan Yesus setuju juga kok. Tapi kembali masing-masing kita membuat keputusan sendiri. Keputusan ada di tangan kita, kita mau percaya yang mana, kita mau ikut pengajaran yang mana. Tetapi di sini dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan.
Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, jadi ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mari kita lihat dari ayat 4, bahwa jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dilanjut dengan bagaimana Allah tidak menyayangkan dunia purba, hanya menyelamatkan Nuh. Kemudian tentang Lot di Sodom dan Gomora untuk menyatakan jikalau Allah tidak menyayangkan yang seperti ini, Allah pun kalau kita benar-benar tidak mau dengar-dengaran, Tuhan juga tidak akan menyayangkan di sana. Tuhan tidak menyayangkan semua yang ditulis dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke 8 ayat 7 di situ untuk menyatakan jangan kita pandang enteng. Kita bilang Allah penuh kasih, Allah selalu penuh kasih. Allah penuh kasih tetapi Allah penuh keadilan. Kalau dia tidak menyayangkan, kita lihat bagaimana itu orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, cuma 2 yang bisa lanjut ke tanah Kanaan. Nggak dituliskan Petrus di sini, tetapi bagaimana 3 contoh Petrus di situ. Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa. Kalau kita juga sudah ditegur Tuhan, tetapi kita keras kepala, kita tegar hati, kita tegar tengkuk, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau berubah, kita benarkan terus diri kita dan berkata, Tuhan baik, besok pun kalau saya minta ampun Tuhan akan ampuni saya. Kita coba lihat contoh di Alkitab yang tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Siapa Ananias dan Safira? Pasti semua tahu kisah tentang itu ya. Ananias dan Safira, mereka bohong untuk hasil penjualan tanah mereka. Langsung mati seketika. Suami istri. Jadi jangan pikir selalu Allah penuh kasih, masih ada waktu besok. Saya masih muda, saya tidak sakit-sakitan. Bisa saja kalau kita tegar hati, tidak mau dengar-dengar, Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat hambanya yang mungkin langsung menegur kita, atau lewat khotbah-khotbah yang kita dengar di gereja, atau firman Tuhan yang kita baca, tetapi kita terus berkata, masih ada hari esok. Selalu Tuhan bilang ada harapan. Betul, Tuhan bilang selalu ada harapan. Masa depanmu sungguh ada. Tetapi kalau kita mau berubah, kita mau ditransformasi. Kalau dari kita yang kenal kebenaran, tetapi kita tidak mau untuk praktekkan di sana, dikatakan di sini Allah pun tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, dilemparkan, dibuang. Jadi jangan kita terus merasa saya anak kesayangan Tuhan, saya bisa bikin apa saja semau-mau saya. Besok saja baru saya lakukan kebenaran Tuhan. Besok saya lakukan, lusa nggak usah lagi. Jangan kita pandang enteng firman. Kita sudah baca kemarin di Amsal 13 ayat 13. Barang siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ada akibat saat kita tidak mau taat kepada firman, saat kita remehkan firman. Oh iya, firman itu untuk kau, saya tidak usah lah, saya masih mau nikmatin hidup. Begitu banyak orang yang melihat hidupnya dengan gampang. Kalau kita menghargai hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nggak main-main loh, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Percaya itu.
di bagaimana kita membalas kasih Tuhan dengan mengikuti segala perintahnya. Jadi ini yang Rasul Petrus mau ngajar kepada kita hari ini mengenai nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, untuk kita tahu bahwa jangan main-main. Saat kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, mau diajarin apapun kita sudah tahu kebenarannya. Karena itu mari kita bangun hidup kita dengan iman yang teguh, mempercaya yang benar. Jangan kita percaya yang salah. Kalau kita percaya yang salah, kita pasti akan beraksi salah. Tetapi kalau kita percaya yang benar, kita akan beraksi dengan benar. Percayai apa kata firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Jadi kalau ada yang mau ngajar-ngajar kita, tetapi tidak seperti dengan yang kita baca di firman, siapapun itu, sekalipun pendeta kita, sekalipun gembala kita, tetapi dia ngajarkan yang tidak seperti yang Roh Kudus taruh pengertiannya dalam diri kita, tolak. Saya berani berkata begini untuk saya sendiri. Ada mentor kami yang ngajarin kami bagaimana setiap tolehan adalah ujian. Saya noleh, mungkin ada pendeta saya di sana. Saya noleh kanan, ada mentor saya. Tetapi kalau yang dia bilang gak seperti kebenaran firman, saya akan berani untuk tidak taat. Nah, bagaimana kita perlu cari kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tanam di dalam hati kita supaya betul-betul firman-Nya yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak jatuh di jurang, supaya kita nggak tabrak batu, kita nggak tabrak tembok. Kalau ada firman Tuhan yang terus mengajari kita. Nah, contoh-contoh yang dikatakan di sini supaya kita menjadi takut dan gentar, mengejar terus iman, menumbuhkan iman kita dari hari ke hari. Iman bukan dengan hanya perkataan, saya orang beriman, saya orang percaya, pakai kalung salib besar-besar, kemana-mana di depan umum berdoa, tetapi tidak menghidupi iman itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita belajar firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ini untuk membangkitkan iman kita, untuk melihat bahwa Allah itu kasih, tetapi Allah juga itu adil. Dia nggak menyayangkan yang seperti ini. Di zamannya Nuh tinggal 8 orang yang diselamatkan. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan menantu-menantunya. Nah, kalau demikian, bisa saja hari ini pun Tuhan tidak sayangkan kalau kita tetap tinggal di dalam kekerasan hati kita. Orang-orang di zaman Nuh diberi kesempatan loh. Diberi kesempatan selama tahun-tahun Nuh membangun bahteranya. Itu kesempatan untuk bertobat, tapi malah mereka ketawain Nuh, malah mereka ngejek-ngejek Nuh, malah mereka tetap hidup dalam cara hidup yang lama, dalam cara hawa nafsu yang mereka hidupi sebelumnya, sampai waktunya yang tidak mereka pikir-pikirkan, air bah turun. Apakah kita mau menunggu air bah turun baru kita sadar? Kalau hari ini masih ada firman Tuhan yang datang mengingatkan kita, mari kita rendah hati untuk berbalik, untuk mau diubahkan dari cara hidup kita yang lama, dari karakter-karakter lama kita. Nah, kalau dalam hidup kita ada guru-guru palsu yang datang ngajarin kita, di ayat 17 dikatakan guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Mata air itu ada airnya di dalam, tapi guru palsu kering, gak ada airnya. Apa yang mau ditimba dari sana? Kalau cuman yang palsu-palsu, yang tidak benar yang diajarkan, pergilah kepada mata air yang membual-bual airnya, yang ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Jangan cuman pergi ke mata air tetapi gak ada air di sana yang kita akan ambil. Jadi dikatakan ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang. Jadi kita bisa tahu orang-orang yang mengajarkan kepada kita dan ternyata mereka sendiri tidak hidupi, atau orang-orang yang kita tahu kalau mencari keuntungan sendiri. Kita bisa minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita siapa sesungguhnya yang perlu saya ikuti pengajarannya. Karena begitu banyak pengajaran sekarang. Dunia terbuka lebar dengan media. Kita cuma ketik satu kalimat, sudah keluar semua ayat. Sekarang ada dari Google, ada semua pengajaran-pengajaran. Nah, kalau kita tidak membangun diri kita dengan kebenaran yang sesungguhnya, kita cepat sekali akan terkecoh. Kita lihat juga dibagi di ayatnya yang ke-15 tentang Bileam. Bagaimana di sana dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Bileam ditulis di sini suka menerima upah karena dia sesungguhnya sudah tahu bahwa orang yang mengutuki bangsa Israel akan dikutuki. Tetapi dia masih bilang, silakan masuk ke dalam rumahku dulu, aku mau berdoa. Karena dia tertarik akan upah. Hati-hati jangan kita tertarik dengan upah. Upah kita itu besar sekali di surga. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain akan ngikutin upah-upah duniawi yang kita cari, akan ngikutin kita. Saat kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan melihat upah-upah yang gak pernah terpikirkan, upah-upah yang gak seperti cara dunia, kita akan terima dari surga saat kita cari lebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Jangan sibuk cari upah dunia. Ini contoh tentang Bileam, sibuk mencari upah. Supaya dikasih Raja Moab semua janji-janji yang diberikan oleh Raja Moab, yang disampaikan oleh orang-orang yang dia kirim. Di sana malah nantinya dia lihat bagaimana namanya tinggal ditulis di sini bahwa dia adalah orang yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Apakah kita mau nama kita diingat dengan perbuatan-perbuatan baik yang rela sangkal diri pikul salib? Ataukah kita mau ikut semua pengajaran-pengajaran yang menyenangkan daging, yang enak-enaknya saja, dan apa yang kita akan tuai pada akhirnya nanti? Mari kita belajar di sini bagaimana kita terus mencari jalan yang benar, mencari kebenarannya, jangan letih, jangan jemu-jemu cari kebenaran firman Tuhan, gali terus, dan setiap kali ada kebenaran yang dibukakan, hidupi terus, maka tidak akan bisa itu pengajaran sesat datang untuk menipu kita. Kita tidak akan tertipu karena kita sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Seperti tadi contoh uang kertas, uang palsu dan uang yang asli. Saat kita tahu uang asli, kita tidak akan ketipu dengan uang palsu. Mari jangan tertipu oleh kebenaran-kebenaran palsu yang diajarkan oleh begitu banyaknya guru palsu yang ada sekarang ini. Berhati-hati, guru yang sesungguhnya adalah firman Tuhan yang mengajarkan kita segala sesuatu, dan melalui tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak salah mengerti firman. Kita butuh tuntunan Roh Kudus setiap kali. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan penjelasan, pengertian yang sanggup kita mengerti, dan pengertian yang benar, supaya nanti kita tidak hidup seperti orang-orang yang tahu kebenaran tetapi jatuh lagi karena mendengar pengajaran-pengajaran yang palsu di sekitarnya. Tutup telinga untuk hal-hal yang tidak benar supaya kita tidak terkecoh nantinya, kita tidak tersesat. Sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah dengan iman yang teguh saat ada orang yang mencoba untuk membawa kita ke jalan yang salah. Iblis tidak pernah capek
dia akan terus mengaum-ngaum, dia akan berkeliling-keliling tanpa henti untuk coba menyesatkan kita, untuk coba menarik kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu kita juga jangan capek, kita juga jangan jemu-jemu untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita tidak ditelan oleh musuh. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.